Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi setelah sekian lama ya di Ngopeni Iman. Ya, yang dulu kalau pas Covid itu sering, nah sekarang sudah sebulan sekali. Ya, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau kami boleh berjumpa kembali dalam Ngopeni Iman kali ini. Dan ajar kami untuk bisa benar-benar belajar dimanapun kami sedang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kali ini adalah melepaskan belenggu masa lalu, ya, melepaskan belenggu masa lalu, lalu menantikan karya baru Tuhan. Melepaskan belenggu masa lalu dan menantikan karya baru Tuhan. Dan teksnya diambil dari Yesaya 43 ayat 16-21. Tapi nanti silahkan dibaca sendiri secara utuh. Saya hanya akan bacakan ayatnya yang ke-18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak saudara sekalian, saya akan membagi dalam 3 hal sederhana untuk kita bisa renungkan. Yang pertama adalah ketika kita bisa belajar apa sih melepas belenggu? Bukankah masa lalu itu juga penting? Nah, kita akan belajar. Apa maksudnya melepas belenggu masa lalu? Tidak jarang, ya, bukan hanya orang Israel. Kita pun juga tidak jarang bisa hidup dalam masa lalu dan terbelenggu di dalamnya. Terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh misalkan saja rasa penyesalan, kekecewaan, kepahitan. Kenapa kok demikian? Karena orang-orang Israel pada waktu itu mereka dibuang karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi apakah mereka menyesal? Iya, menyesal itu penting, iya. Tapi kalau hidup selalu dalam penyesalan, yang ada adalah sesuatu yang jelek-jelek terus. Misalkan saya dendam terhadap seseorang, saya dulu pernah dikecewakan dan saya tetap tidak mau mengampuninya. Dan saya sampai sekarang terbelenggu. Orang itu bahkan yang bikin salah udah lepas itu. Perasaan-perasaannya udah selesai. Dia sudah hidup enak, tapi justru malah saya, hidupnya malah dibelenggu oleh masa lalu yang gak move on. Gak bisa mengampuni, mengingatnya, melihatnya itu bikin jengkel, bikin emosi, bahkan muncul trauma lagi. Siapa yang mau hidup begitu Bapak Ibu? Untuk itu dikatakan jangan ingat-ingat yang dahulu-dahulu. Itu maksudnya apa? Ya, aku tahu kamu orang Israel, kamu emang salah, tapi ya sudah, percayalah dalam pertobatanmu, Tuhan akan menolongmu, begitu. Ini sebenarnya juga penting sekali untuk kita. So ini penting, kenapa? Karena tidak jarang tuh orang bisa hidup kayaknya sekarang bahagia gitu ya. Usianya sudah cukup matang, dewasa, tapi ternyata masih menyimpan kepahitan di dalam dirinya dan tidak mau mengampuni. Ada trauma di sana, ada kebencian di sana, dan tidak bisa merelakan, tidak bisa memberi pemulihan dengan baik. Wah, itu Bapak Ibu jangan deh hidup kayak gitu. Kenapa? Karena itu menyesakkan sekali dan gak ada untungnya, begitu. Kita tahu fungsi spion ya, fungsi spion sepeda motor atau fungsi untuk mobil begitu. Penting, tapi kan nggak terus kita nonton spion terus begini. Tapi kan nonton ke depan, sedikit-sedikit nonton spion begini gitu. Penting ya, tapi bukan untuk hidup di sana terus. Hidupnya kan ke depan. Lalu masa lalu itu punya fungsi, ya jelas punya. Wong kita tahu bahwa sebenarnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita tahu pengalaman itu guru yang selalu memberikan kita hidup menjadi lebih bijak lagi. Kita bisa belajar banyak hal. Kalau bahasanya kan
seekor keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Itu kan sebenarnya kan sarkas sekali ya. Kalau keledai aja nggak nyemplung di lubang yang sama, masa kamu manusia nyemplung gitu kira-kira? Kalau Israel dulu dibuang karena tidak taat, ya berarti harus belajar ke depan, ya tetap harus taat begitu. Nah, kita pun juga kalau sudah punya pengalaman di belakang juga harus belajar, bukannya tinggal di sana, tapi belajar dari sana. Itu dua hal yang berbeda. Apakah saya punya kepahitan? Punya, tapi sudah berhasil mengampuni? Iya. Tapi justru karena saya punya kepahitan, saya tidak mau jatuh di kepahitan yang sama. Misalkan dalam hal keuangan, dalam hal relasi, keluarga, dan yang lain-lain. Harus banyak belajar. Tapi itu belajar. Nah, yang kepahitan tadi itu, yang membelenggu itu yang harus dilepaskan. Karena Tuhan tentu tidak mau anak-anaknya hidup dalam dosa, dalam sesuatu yang tidak mengenakkan. Yang kita cari itu adalah damai sejahtera. Tidak gampang, Pak, makanya dicoba. Pak Nanda nggak mengalami. Iya, Bapak Ibu juga nggak mengalami apa yang saya rasakan. Dan ini bukan waktunya kita untuk ngukur, apalagi kayak tema PD beberapa waktu yang lalu, bukannya malah jadi berkat, tapi malah adu nasib ya. Bukan itu. Saya mempersaksikan bukan bagaimana caranya, karena itu jelimet begitu ya, karena itu butuh proses panjang. Tapi ingin saya saksikan adalah ketika kita berhasil lepas dari belenggu itu, yang ada adalah kedamaian batin. Itu yang pengen saya ceritakan, dan saya juga pengen kita semua mengalaminya. Dan kenapa kok kita tidak boleh nonton spion terus begini? Tontonnya kan ke depan. Kadang-kadang lirik, tapi tetap kembalinya ke sana. Kenapa? Karena ke depan Tuhan akan menghadirkan karyanya yang baru. Itu janji Tuhan pada orang-orang Israel, khususnya dalam Yesaya 43. Itu ngomong tentang Tuhan sebagai penebus. Itu kan Deutero Yesaya ya, bagian Yesaya yang kedua. Ada 3, Proto, Deutero, dan Trito. Ini bagian kedua. Ngomong tentang Tuhan adalah penebus. Tuhan itu satu-satunya Allah. Jangan pergi kepada yang lain, jangan minta tolong pada yang lain. Dan kemudian ada janji keselamatan begitu. Ini maksudnya apa? Tuhan memang pada akhirnya mengampuni, tapi bukan hanya sekedar mengampuni di titik itu, tapi Tuhan memberikan jalan yang baru ke depan. Karena hidup harus berlangsung, hidup harus terus bergulir ke depan. Dan itu yang dilakukan Tuhan, bukan sejak dulu. Ya, saya ingatkan kepada mereka, ingat nenek moyangmu dulu begitu. Berarti Tuhan yang sama akan memberikan pengharapan yang baru bagimu. Untuk kita semakin mudah. Kenapa? Karena kita sedang merayakan Paskah. Kita masih dalam minggu-minggu Paskah. Paskah adalah tanda bahwa Tuhan itu memberikan kembali kesempatan kita hidup ke depan. Kita yang harusnya mati, berhenti tuh di satu titik, tapi karena Dia menyelamatkan, menebus kita, kematian itu dihapusnya, kita jadi hidup abadi bersamanya. Itu kan dalam hidup yang panjang, tapi dalam hidup kita yang per part-part, per episode-episode ini ya. Apakah hidup kita akan episode di sini selesai? Enggak. Akan ada episode-episode selanjutnya. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong. Apakah ringan? Enggak juga. Tapi dalam setiap episode-episode kehidupan kita, itu semua Tuhan berkarya di sana. Nah, biasanya ingin orang Israel memahami ini, dan pun kita semua juga memahami ini. Nggak ada enaknya terbelenggu di masa lalu. Enak itu hidupnya di masa kini dan tetap berpengharapan ke depan. Kenapa? Karena Tuhan kita nggak berubah. Tuhan kita sama sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami yang saat ini menyaksikan ini tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di depan. Untuk itu kami berpengharapan kepadamu. Justru disitulah kami bisa berserah, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu setia pada janji dan kasih setianya. Dan biarkanlah kami bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalu, agar kami menjadi pribadi yang lebih damai, lebih tenang, lebih rileks menjalani kehidupan ini. Kami bisa mengampuni, kami bisa pulih dari luka-luka dan trauma kami, dan kami percaya
Engkau pun menguatkan kami untuk kami bisa mengampuni, bisa merelakan, bisa mengikhlaskan, sebagaimana Engkau yang sudah lebih dulu mengampuni setiap kami. Berkatilah kami semua dengan semua pergumulan kami ya Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikianlah Ngopeni Iman kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di episode Ngopeni Iman selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap beriman, Tuhan memberkati. Selamat tinggal.